Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat semuanya? Baik, sepertinya kalian sudah sehat semuanya ya. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap menerima materi pada hari ini? Kalian semuanya sudah sarapan kan? Oke, jadi sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa. Selesai. Oke, hari ini kembali lagi dengan Bu Amalia. Kemarin, kalian masih ingat nggak kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kita pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, tentang perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor manusia dan faktor lingkungan, dan serta hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Oke, apakah kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, oke. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini, kita akan membaca teks eksposisi, lalu kalian dapat menentukan ide pokoknya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan tayangan video. Kalian dapat menentukan atau menganalisis faktor dari perubahan kondisi alam yang terjadi. Dan yang ketiga, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Lalu kalian dapat menyampaikan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar dengan kelompok kalian. Oke. Nah, manfaat kita belajar tentang perubahan kondisi alam yang ada di lingkungan kita itu agar kita dapat mengetahui tentang kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar, dan kegiatan apa saja yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk merusak lingkungan sekitar, serta kita juga dapat melakukan hak dan kewajiban kita seharusnya terhadap lingkungan alam. Oke, nah sebelum kita masuk materinya, Ibu ingin melakukan tepuk semangat agar kalian semangat nih. Oke, ikuti Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sepertinya kalian sudah pada semangat ya hari ini. Kita masuk ke materinya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor manusia dan lingkungan. Kalian bisa melihat tayangan PPT. Nah, di sana ada 4 gambar. Nah, menurut kalian peristiwa apa saja yang terlihat pada keempat gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Ya, benar sekali. Yang pertama ada gambar tanah longsor. Lalu yang kedua? Iya, yang kedua adalah gambar gunung meletus ya. Yang ketiga? Ya, benar sekali, ada gambar asap atau polusi udara. Dan yang keempat, yang terakhir? Ya, benar sekali, ada gambar banjir. Yang kelima nih. Ya, benar sekali, ada gambar tsunami. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja penyebab dari peristiwa-peristiwa tersebut? Ada yang angkat tangan? Oke, iya benar sekali, ada faktor alam, lalu ada membuang sampah sembarangan, lalu ada asap kendaraan ya yang menyebabkan asap atau polusi udara tadi, lalu ada menebang pohon sembarangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi apa yang kalian sampaikan terkait kelima gambar ini sudah benar ya. Gambar tadi adalah contoh gambar perubahan kondisi alam atau perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks yang ada di PPT. Tolong kalian baca dengan cermat karena Ibu akan menyuruh kalian untuk menentukan ide pokoknya di tiap paragraf. Oke, silahkan baca teks yang Ibu berikan di PPT terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kalian sudah membaca
Nah, sekarang kalian sudah membaca teks yang Ibu berikan pada PPT ya. Sekarang Ibu ingin tanya, apa ide pokok dari teks tersebut pada paragraf pertama? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi pada paragraf pertama teks tersebut, ide pokoknya yaitu berisi tentang keenam masalah lingkungan yang sedang dihadapi oleh bumi saat ini. Oke, pada paragraf kedua, ide pokoknya apa? Oke, silakan. Ya, benar sekali. Pada paragraf kedua, itu berisi tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, pada paragraf 3 sekarang, ide pokoknya apa? Iya, benar sekali. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu bencana alam lain yang disebabkan oleh pembangunan berkelanjutan. Nah, sekarang pada paragraf terakhir yaitu paragraf keempat. Ada yang bisa tahu? Ya. Nah, pada paragraf terakhir adalah berisi tentang penegasan terkait tindak lanjut masalah yang sedang dihadapi. Nah, teks yang sudah kalian baca tadi adalah salah satu contoh teks eksposisi. Jadi, apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Teks yang memuat informasi. Oh ya, benar sekali. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas, dan disertai argumen atau pendapat dari penulisnya. Nah, biasanya teks eksposisi ini bersifat nyata atau ilmiah. Nah, struktur teks eksposisi ini ada 3, yaitu yang pertama ada tesis, argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, apakah ada yang tahu menurut kalian yang mana sih struktur tesis pada paragraf yang sudah kalian baca tadi? Ya, benar sekali. Jadi pada paragraf pertama tadi berisi tentang pengenalan isu atau pengenalan masalah yang akan dibicarakan pada teks tersebut. Oke, yang kedua adalah struktur argumentasi. Nah, menurut kalian pada paragraf berapa sih bagian argumentasi pada teks tersebut? Ya, benar sekali. Paragraf argumentasi pada teks tadi terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Mengapa? Karena pada paragraf kedua dan ketiga tadi memuat tentang poin-poin atau isu dari masalah yang dibahas pada teks tersebut. Serta pada paragraf tadi juga disertai dengan ide-ide dari penulis terkait masalah yang sedang dibicarakan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah struktur penegasan ulang. Apakah ada yang tahu pada teks tersebut terdapat pada paragraf berapa? Ya, benar sekali. Pada teks tersebut, bagian penegasan ulang terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Kenapa? Karena pada paragraf keempat berisi tentang tindak penegasan ulang terkait masalah yang sedang dibicarakan. Pada teks tadi berisi tentang tindak lanjut yang harusnya dilakukan atau solusi yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya Ibu ada tayangan video yang harus kalian lihat. Nah, video ini berisi tentang salah satu contoh perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Silakan tonton videonya dengan baik ya, karena Ibu nantinya akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, kalian sudah melihat tayangan video yang Ibu putarkan tadi ya. Sekarang menurut kalian apa sih yang terjadi pada video tersebut? Ya, benar sekali. Dalam video tersebut terjadi bencana banjir. Sekarang Ibu tanya, apa sih penyebab bencana banjir itu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Dalam video tersebut, banjir disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan dan penebangan liar. Nah, kedua faktor ini termasuk ke dalam faktor manusia. Dan banjir merupakan salah satu contoh perubahan kondisi alam yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi perubahan lingkungan atau perubahan kondisi alam itu adalah adanya perubahan di dalam lingkungan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia atau faktor alam. Nah,
Perubahan lingkungan itu sendiri disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor alam. Faktor alam ini terjadi karena perubahan alam secara alamiah atau karena kuasa Tuhan, dan yang kedua adalah faktor manusia, yaitu kegiatan-kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan atau merubah alam. Nah, contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kondisi alam itu ada yang pertama gunung meletus, lalu ada tanah longsor. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali, ada angin puting beliung, lalu ada hujan abu vulkanik ya, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor alam. Lalu yang kedua adalah perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor manusia. Nah, contoh kegiatan manusia yang dapat merubah alam atau menyebabkan perubahan lingkungan itu ada yang pertama ada membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, lalu ada penebangan liar, lalu ada penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, lalu penggunaan kendaraan bermotor dan asap pabrik yang menyebabkan polusi udara, dan menangkap ikan di laut dengan pukat harimau atau bom. Itu tidak boleh dilakukan ya, karena banyak sekali contohnya perubahan kondisi alam ini. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi itu hendaknya menjaga dan melestarikan bumi kita. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tinggal di bumi ini memiliki hak yang kita dapatkan dari lingkungan atau alam dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apakah ada yang tahu apa sih hak itu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Jadi, hak adalah sesuatu yang kita terima setelah mendapatkan kewajiban. Lalu, kewajiban itu apa sih? Ya, benar sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi, antara hak dan kewajiban ini keduanya harus berjalan secara seimbang agar tidak terjadi agar tidak mengganggu satu sama lain. Jadi, hak yang kita dapatkan dari lingkungan atau alam itu ada apa aja sih? Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan rapi. Lalu yang kedua, mendapatkan air yang bersih. Lalu yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Yang keempat, memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman. Dan ada lagi, mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Namun, selain kita mendapatkan hak, di sisi lain kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Apa aja sih kewajiban yang harus kita lakukan terhadap lingkungan sekitar? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar lingkungan tetap bersih dan lestari. Lalu yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara sewajarnya dan tidak berlebihan, utamanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tambang atau minyak bumi, di mana ketersediaannya itu cukup terbatas sehingga nantinya dapat habis, sehingga kita harus memanfaatkannya secara sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, kewajibannya membuang sampah di tempatnya. Lalu ada tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Dan ada lagi mengikuti kegiatan kerja bakti di kampung atau piket kelas di sekolah. Nah, sekarang apakah kalian ada pertanyaan? Nah, tidak ada ya. Jadi, Ibu akan memberikan LKPD yang harus kalian kerjakan. LKPD ini dikerjakan sesuai dari tayangan video tadi dan materi yang sudah Ibu jelaskan. LKPD ini dapat dikerjakan secara berkelompok dengan waktu 15 atau 20 menit. Kalian dapat membaca dahulu instruksi atau petunjuk yang ada dalam LKPD ini dan lalu berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD ini. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian dapat mempresentasikan hasilnya. Setelah
setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas bersama dengan kelompok kalian ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Kalian bisa mengumpulkan dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok tadi sudah benar ya hasil kerjanya. Jadi, pada video yang Ibu tayangkan tadi terjadi masalah banjir. Nah, penyebab dari masalah banjir yang ada dalam video tersebut yaitu masyarakatnya membuang sampah di sungai, lalu menebang pohon sembarangan sehingga tidak ada resapan air. Nah, upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam mengantisipasi atau mencegah datangnya banjir kembali yaitu dengan menanam pohon atau reboisasi di tempat-tempat yang tadinya ditebangi. Lalu ada membuang sampah di tempatnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan untuk mencegah bencana banjir. Lalu yang termasuk hak yang kita dapatkan dari lingkungan itu ada mendapatkan air bersih, mendapatkan udara yang bersih, lalu memakai sumber daya alam, memakai sumber daya alam yang sudah tersedia, lalu memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman. Lalu kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu tidak menebang pohon sembarangan, membuang sampah di tempatnya, lalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tidak melakukan perburuan liar, dan menggunakan sumber daya alam sebaik-baiknya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tidak terasa kita sudah pada akhir pembelajaran ya. Oke, apakah ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan angkat tangan. Ya, benar sekali. Kita belajar tentang teks eksposisi tadi. Oke, belajar apa lagi nih? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita belajar tentang perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Lalu ada lagi, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan sekaligus penguatan untuk materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, kita sudah belajar tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan yang disampaikan secara singkat dan padat dan disertai dengan argumentasi atau ide-ide dari penulisnya. Nah, struktur dari teks eksposisi ini ada 3, yaitu apa saja tadi? Ya, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu yang kedua, kita sudah belajar tentang perubahan kondisi alam yang disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Nah, faktor alam ini terjadi secara alami, tidak dibuat-buat oleh manusia. Nah, contohnya ini ada gunung meletus, ada tanah longsor, angin puting beliung, ada hujan abu vulkanik, ada tsunami. Nah, yang kedua faktor manusia. Apa saja sih? Iya, ada banjir yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan dan penebangan liar. Lalu yang kedua ada polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik, yaitu rusaknya habitat hewan, yaitu rusaknya habitat hewan seperti penggundulan hutan atau penebangan liar dan menangkap ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau di laut. Ya. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, hak ini yang kita dapatkan dari lingkungan, yaitu contohnya air yang bersih, udara yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang nyaman, lalu sumber daya alam. Lalu yang kedua ada kewajiban terhadap lingkungan, yaitu yang kita lakukan, yang harusnya kita lakukan terhadap lingkungan, yaitu ada menjaga dan melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan liar, lalu menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, dan mengikuti kegiatan kebersihan seperti kerja bakti dan piket kelas di sekolah. Oke, kalian sudah hebat-hebat ya pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, sepertinya kalian sudah paham terkait materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan untuk mengecek pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Ibu akan memberikan soal evaluasi ini dan kalian dapat mengerjakannya selama 10 menit secara mandiri dan tidak boleh mencontek ya. Waktu pengerjaan evaluasi dapat dimulai dari sekarang. Oke, selesai ya, dapat dikumpulkan. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Bagaimana yang kalian rasakan setelah mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan tadi? Apakah senang ataukah sedih? Ya, senang. Lalu ada gembira. Ya, kalian senang karena sudah belajar tentang perubahan kondisi alam ya. Jadi kalian akan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu kalian dapat menyadari apa sih yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan dan alam sekitar kalian. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang ekosistem yang ada di darat ya, seperti rantai makanan dan lainnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, ikuti gerakan Ibu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, wudhu yang manis siap berdoa. Oke, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya tepuk tangan untuk antusias dan semangat kalian untuk hari ini. Oke, sekarang mohon maaf bila Ibu ada kesalahan. Terima kasih atas antusiasme dan semangatnya pada pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan terus belajar untuk menggapai cita-cita kalian dan jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Dan tentunya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar agar tidak rusak dan tidak terjadi bencana atau perubahan alam. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.